Apakah Bunda Maria sungguh perawan setelah melahirkan Yesus? Maria tidak mungkin tetap perawan setelah melahirkan Yesus karena berdasarkan Injil, Yesus mempunyai saudara atau dengan kata lain, Maria masih melahirkan anak setelah Yesus. Apakah Maria dan Yusuf tidak memiliki keinginan seksual? Bukankah mereka suami istri? Saudara-saudari, selamat berjumpa lagi. Kembali kita akan melihat keperawanan Bunda Maria. Saudara-saudari, bagi beberapa pihak keperawanan Maria masih menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Bunda Maria sungguh perawan setelah melahirkan Yesus? Maria tidak mungkin tetap perawan setelah melahirkan Yesus karena berdasarkan Injil, Yesus mempunyai saudara atau dengan kata lain, Maria masih melahirkan anak setelah Yesus. Apakah Maria dan Yusuf tidak memiliki keinginan seksual? Bukankah mereka suami istri? Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah tanpa dasar, tetapi berlatar belakang Injil juga. Kalau kita melihat Injil Matius bab 13 ayat 55-56 berbicara tentang saudara-saudara Yesus. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Injil Matius ini sering menjadi pembuktian bahwa Maria memiliki anak selain Yesus Kristus dan dengan demikian, maka Maria tidak perawan setelah melahirkan Yesus. Dan oleh karena punya anak lain, maka artinya Maria melakukan hubungan seksual juga dengan suaminya Yusuf. Maka kesimpulannya Maria tidak perawan. Kemudian hal ini diperkuat juga oleh kisah Injil Matius bab 12 ayat 46-50. Matius mengkisahkan bagaimana ketika ia sedang mengajar, ibu dan saudara-saudaranya datang. Kemudian Yesus berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Matius bab 12 ayat 46-50 ini sering ditafsirkan bahwa bukan saja menyatakan mengenai saudara-saudara Yesus tetapi juga penolakan Yesus terhadap ibu dan saudara-saudaranya. Saudara-saudari, ajaran Gereja Katolik menyatakan bahwa Bunda Maria adalah perawan, baik sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan sesudah melahirkan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan tadi? Apakah kitab suci menjelaskan tentang keperawanan Maria setelah melahirkan Yesus? Dalam video yang lalu, kita telah melihat bagaimana Proto-Injil Yakobus menggambarkan bagaimana kehidupan Maria dan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi Proto-Injil tidak termasuk dalam kanon kitab suci. Maka persoalan keperawanan tetap menjadi pertanyaan bagi mereka yang tidak mengakui tradisi suci. Saudara-saudari, sekarang mari kita melihat Injil yang berbicara tentang Maria. Untuk melihatnya mari kita kembali ke masa awal Gereja Katolik, yaitu pada abad kedua. Pada abad kedua ada seorang tokoh hebat bernama Origen. Mengapa Origen? Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa Origen adalah seorang maestro sejati dan cara hidupnya seperti doktrinnya. Doktrinnya sebagai hidupnya. Oleh karena itu, dengan kekuatan ilahi yang bekerja dengannya, dia membangkitkan banyak orang dengan semangatnya. Siapakah Origen? Origen adalah salah satu penulis penting dalam gereja. Ia lahir di Alessandria pada tahun 185 dan wafat pada tahun 253 pada umur 69 tahun. Santo Hieronymus, dalam suratnya yang ke-33, mencantumkan judul dari 320 buku dan 310 homili yang ditulis oleh Origen. Sayangnya, sebagian besar dari karya-karya ini telah hilang, tetapi bahkan dari tulisan yang tersisa, membuatnya menjadi penulis paling produktif dalam 3 abad pertama kekristenan. Bidang minatnya meluas dari eksegesis ke dogma, ke filsafat, apologetika, teologi asketis, dan teologi mistik. Saudara-saudari, Origen berpendapat bahwa Maria adalah perawan sesuai dengan gambaran Injil Lukas di mana malaikat menjumpai seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Dalam homili tentang Injil Lukas,
Origen menegaskan kembali apa yang telah disampaikan malaikat kepada Maria dan mengatakan bahwa Yesus anak seorang perawan. Kemudian dalam homili yang ke-14, dia menegaskan kembali keperawanan Maria dengan mengatakan bahwa rahim ibu Tuhan terbuka pada saat keturunannya dilahirkan karena sebelum kelahiran Kristus, seorang laki-laki bahkan tidak menyentuh rahimnya yang suci dan layak untuk dihormati. Ini artinya, bagi Origen, kelahiran Yesus bukan karena adanya persetubuhan antara Maria dan Yusuf tetapi seperti dikatakan malaikat dalam Injil bahwa Roh Kudus menaungi Maria. Lalu bagaimana dengan Santo Yusuf? Apakah peranan Santo Yusuf dalam kelahiran? Origen juga memiliki pertanyaan tentang Santo Yusuf dan merenungkannya. Mengapa Allah memilih seorang perawan yang bertunangan? Ada dua alasan yang dikemukakan oleh Origen. Pertama, juru selamat seharusnya lahir dari seorang perawan yang tidak hanya bertunangan, tetapi telah diberikan kepada suaminya, meskipun dia belum melakukan hubungan dengannya. Kalau tidak demikian, jika perawan terlihat tumbuh besar dengan seorang anak, maka keadaan keperawanan itu sendiri akan menjadi penyebab aib. Kedua, saya menemukan sebuah pernyataan elegan dalam surat seorang martir yaitu Ignatius, uskup kedua Antiokhia. Dia menyatakan, keperawanan Maria luput dari perhatian penguasa zaman ini, yaitu iblis. Hal itu luput dari perhatiannya karena Yusuf, dan karena pernikahan mereka, dan karena Maria dianggap memiliki seorang suami. Jika dia tidak bertunangan atau tidak memiliki seorang suami, keperawanannya tidak akan pernah bisa disembunyikan dari penguasa zaman ini. Wanita yang belum pernah tidur dengan laki-laki, konsepsi ini harus ilahi. Hal itu pasti sesuatu yang lebih agung daripada sifat manusia. Tetapi Juru Selamat telah mengatur rencananya sedemikian rupa sehingga iblis tidak tahu bahwa dia telah mengambil tubuh. Ketika dia dikandung, dia lolos dari perhatian iblis. Dari pendapat Origen ini kita menangkap arti kehadiran atau peran Santo Yosef, yaitu untuk melindungi dan menyembunyikan inkarnasi Yesus Kristus dari iblis. Tetapi orang-orang dapat mengatakan bahwa bukankah dalam Injil Matius bab 13 ayat 55-56, orang-orang mengatakan saudara-saudara Yesus yaitu Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Untuk ayat ini Origen mengatakan demikian, tetapi ada yang mengatakan, berdasarkan tradisi dalam Injil menurut Petrus, sebagaimana judulnya, atau kitab Yakobus, bahwa saudara-saudara Yesus adalah anak-anak Yusuf dari mantan istrinya, yang dinikahinya sebelum Maria. Kemudian ia menambahkan, tubuh yang ditunjuk untuk melayani sabda, yang dikatakan oleh malaikat bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Tidak mengetahui hubungan seksual dengan seorang pria setelah Roh Kudus masuk ke dalam dirinya dan kuasa dari tempat tinggi menaungi dia. Bagi Origen, Maria adalah buah sulung dari keperawanan. Kalau Maria adalah perawan, berarti Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Tetapi bukankah Injil Matius bab 1 ayat 25 mengatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus? Ini artinya Maria dan Yusuf tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Tetapi sesudah lahir mereka bersetubuh. Selain itu, dalam Matius bab 12 ayat 48, setelah seseorang memberitahukan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus berusaha menemui Yesus, Yesus mengatakan, "Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku?" Bukankah di ayat ini Yesus menolak Maria dan saudara-saudaranya? Untuk hal ini Origen mengatakan, jika orang pernah mengajukan keberatan seperti ini kepada Anda, jawab mereka dan katakan, Elizabeth pasti dipenuhi dengan Roh Kudus ketika dia berkata, "Berbahagialah engkau di antara wanita." Jika malaikat menyebut Maria diberkati, bagaimana mungkin Juru Selamat menolak dia? Selanjutnya, mereka menegaskan bahwa Maria melakukan hubungan perkawinan setelah kelahiran Yesus. Tetapi mereka tidak memiliki bukti. Sebab anak-anak yang disebut anak Yusuf dalam Matius bab 13 ayat 55, tidak lahir dari Maria. Tidak ada bagian dalam kitab suci yang menyebutkan hal ini.
Saudara-saudari, dari pemikiran dan penafsiran Origen, kita dapat menyimpulkan bahwa Maria adalah seorang perawan. Perawan yang melahirkan Yesus. Keperawanan ini juga terjadi bukan hanya sebelum melahirkan Yesus, tetapi setelah melahirkan Yesus pun, Maria tetap perawan. Kemudian, saudara-saudara Yesus yang disebutkan dalam Injil Matius 13 ayat 55, bukanlah anak Maria, tetapi anak Santo Yusuf dari perkawinannya yang terdahulu. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pendapat dan penafsiran kitab suci dari Origen tentang keperawanan Bunda Maria. Semoga penjelasan Origen membuat kita semakin memahami Bunda Maria. Shalom, Tuhan memberkati.